Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil alil azim sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, yang istiqomah di channel Jamani, yang saya hormati dan saya muliakan dan yang saya banggakan. Kali ini, sebagaimana Jamani merilis, yaitu sejarah yang sudah menyebar di masyarakat, sebagaimana sejarah Wali Songo yang dari dulu hingga sekarang masih tersebar sebagaimana biasa, yaitu tidak ada di dalam perubahan sejarah. Kali ini Jamani menghadirkan yaitu sejarah Wali Songo dari Bani Ba'alawi. Mari kita simak bersama-sama. Adapun antara kata Alawi secara bahasa diambil dari kata Ali. Dalam sejarah Islam, kata ini pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang dimaksud sebagaimana untuk kelompok pengikut Sayyidina Ali bin Abu Thalib karomazah. Kemudian menjadi istilah, yaitu istilah sebuah sekte Syiah kebatinan. Namun berbeda dengan Ba'alawi. Berbeda dengan Ba'alawi. Sebagaimana Habib Hussein Al-Qaf dalam buku yaitu Pemikiran dan Ajaran para Sayyid Ba'alawi dari masa ke masa menjelaskan sebagaimana berikut. Para pemirsa, para pengikut sekte ini pun tersebar yaitu di negara, yaitu di Suriah, Libanon, dan Turki. Di kalangan kaum muslimin Hadramut dan Indonesia. Kata Alawi dengan tambahan huruf ba sehingga menjadi yaitu Ba'alawi. Menjadi Ba'alawi. Ba'alawi adalah sebuah istilah untuk para sayyid dari keturunan Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Al-Uredi bin Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Bagir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abu Thalib Karomazah binti Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, para sayyid
Ba'alawi itu berasal dari Hadramut. Dari Hadramut dan menyebar ke beberapa negara, yaitu dari Arab Teluk, India, Gujarat, Asia Tenggara, dan Afrika Timur. Mereka datang ke Asia Tenggara seperti yaitu di Campak atau sebuah wilayah di Vietnam sekarang ini. Malaysia dan Indonesia secara beberapa tahap dalam beberapa gelombang, yakni sejak abad ke-13 atau ke-14 hingga pertengahan abad ke-20 Masehi, dengan untuk berdagang dan berdakwah. Tahap dan gelombang pertama yang datang terdiri dari yaitu keturunan Said Abdul Malik bin Said Alwi Amul Faqih bin Said Muhammad Sahib Marbat melalui yaitu Gujarat. Menurut beberapa sumber sejarah Islam di Nusantara, para wali songo berasal dari keturunan Said Abdul Malik ini. Mereka juga dikenal dengan marga yaitu yang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang, sudah menyebar di masyarakat, dari marga Az-Zamat Khan. Kemudian apa? Sesuai disusul oleh para sayyid dari keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu Sayyid Muhammad bin Said Ali bin Said Muhammad Sahib Marbat, yaitu pada sekitar tahun 574 sampai 653 Hijriah. Pada abad ke-17 Masehi, menurut kabar, Habib Hussein Al-Aidrus dari luar Batang, termasuk dari mereka yang datang pada abad ini. Dia datang ke Betawi pada tahun 1736 Masehi. Selanjutnya pada pertengahan kedua, yaitu abad 19 Masehi, hingga pertengahan pertama, yaitu abad 20 Masehi, para Sayyid Ba'alawi, baik dari keturunan Amul Faqih, yang bukan dari marga Az-Zamat Khan, seperti marga Al-Haddad, Ba'bud, dan lainnya, maupun dari keturunan, maupun dari itu keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam, dalam jumlah yang banyak hijrah ke kepulauan yaitu Nusantara, khususnya yaitu di Pulau Jawa. Mereka menyebar di berbagai daerah di Jawa, khususnya yaitu di pesisir utara Pulau Jawa atau Pantura, dari Jakarta hingga ke
Surabaya. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun yaitu nasab atau silsilah nasab dua keturunan ini bertemu pada Sayyid Muhammad Sohib Marbat bin Ali Kholi Khosam bin Imam Alwi bin Imam Muhammad bin Imam Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhammad Sohib Marbat mempunyai dua orang anak, yaitu yang bernama Imam Ali dan Imam Alwi. Sedangkan Sayyid Ali mempunyai anak yang bernama yaitu Sayyid Muhammad, yang kemudian dikenal dengan nama Sayyid Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Sedangkan Sayyid Alwi yang mempunyai yaitu beberapa anak dan keturunan, di antaranya yaitu Al-Imam As-Sayyid Abdul Malik dan Imam Abdurrahman. Sayyid Abdul Malik kemudian hijrah ke Gujarat dan mendapatkan gelar yaitu Az-Zamat Khan dari Sultan dan masyarakat di sana saat itu. Dan dari beliaulah asal usul nasab para wali songo. Adapun teori yang populer tentang sejarah masuknya Islam di Jawa mengatakan bahwa yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa adalah para wali songo. Mereka datang ke Kepulauan Nusantara dari Gujarat pada abad ke-13 dan abad ke-14 Masehi. Dan mereka menurut Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dan Habib Agil bin Thohir Al-Haddad dan Sayyid Dia bin Syahab adalah para Sayyid Ba'alawi. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, para Sayyid yaitu Az-Zamat Khan ini berdagang dan menyebarkan syiar agama Islam di tanah Jawa sehingga para raja dan rakyat Jawa beragama Islam. Sehingga para raja dan rakyat Jawa yang beragama Hindu berubah menjadi agama Islam. Dan yang beragama Buddha dan animisme masuk Islam. Semua yaitu berkat perjuangan syiar Wali Songo. Adapun keturunan mereka, ada yang menjadi sultan, ulama, maupun kiai. Konon yaitu para kiai-kiai besar dari kalangan Nahdlatul Ulama, banyak dari marga Az-Zamat Khan. Seperti yaitu contoh sebagaimana seperti Kiai Haji Hasim Asy'ari, Simbah Maimun Jubair, Kiai Haji Agil Sirat, dan lain-lainnya masih banyak. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah sebagaimana keterangan
Keterangan yang sudah turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Bahkan di pesantren, di sekolahan atau di madrasah, itu sudah sebagaimana umum pendidikan sejarah tentang Wali Songo seperti apa yang ada, yaitu yang kami terangkan melalui channel Jamani. Mudah-mudahan dengan hadirnya Jamani bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi para pecinta Jamani yang selalu hadir istiqomah di channel Jamani. Mudah-mudahan mendapat keberkahan di dalam kehidupannya, keberkahan di dalam rezekinya, rezeki yang melimpah, dan mudah-mudahan mempunyai keturunan soleh wa solehah dan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.